Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi kuliah dasar telekomunikasi dengan topik perkembangan alat komunikasi dari masa ke masa. Ada beberapa materi yang akan kita mulai dari tradisional, mekanik, kemudian elektronik dan digital elektronik. Kalau kita lihat perkembangannya mulai dari peralatan yang sifatnya tradisional dan sangat sederhana, kemudian beralih ke mekanik, kemudian beralih ke elektronik dan sekarang sudah menjadi digital elektronik. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama yaitu yang tentang yang tradisional. Di mana pada zaman sejak awal manusia manusia tinggal di dalam gua. Jadi belum ada rumah yang dibuat secara khusus, jadi mereka tinggal di dalam gua-gua. Di dalam gua-gua inilah manusia awal itu melakukan komunikasi dengan yang lainnya, yaitu dengan cara melukis atau menulis di dinding-dinding dalam gua. Kita lihat gambarnya berupa motif binatang, manusia, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya berkembang manusia mulai letaknya agak berjauhan dan sudah mulai punya rumah. Kalau sebelumnya di dalam gua mereka berkumpul, maka sekarang mereka sudah mulai hidupnya berpindah-pindah dan memiliki rumah. Nah, bagaimana mereka bisa berkomunikasi yang letaknya berjauhan? Mereka menggunakan asap ya, sebagaimana suku Indian yang ada di Amerika Serikat. Kita bisa lihat ilustrasi gambar berikut. Ada yang berada di posisi 1, kemudian ada juga yang berada di posisi kedua. Kemudian posisi 1 ini akan mengumpulkan kayu bakar, kemudian dibakar, kemudian menimbulkan asap. Nah, asapnya inilah yang bisa dilihat dari kejauhan, yaitu di posisi kedua. Kemudian posisi 2 juga akan memberi balasan juga berupa asap, mengirim sehingga bisa dilihat pada posisi 1. Demikianlah komunikasi yang dilakukan pada jarak yang berjauhan pada masa dahulu menggunakan asap. Selanjutnya, kalau kita melihat bagaimana kehidupan di pedesaan yang ada di Indonesia, maka kita bisa lihat bagaimana perkembangan teknologi komunikasinya, yaitu menggunakan kentungan. Kentungan ini dari bambu. Ini ada maknanya, jadi setiap suara itu memiliki pengertian yang sudah disepakati oleh masyarakat, apakah suaranya hanya satu atau berdekatan ya atau sangat cepat kentungannya, itu memiliki arti dan sudah disepakati oleh masyarakat. Kemudian yang keempat itu juga perkembangan dari kentongan adalah beduk ya. Beduk juga membuka memberikan informasi kepada masyarakat. Berikutnya menggunakan media peralatan sederhana juga, yaitu menggunakan kaleng bekas misalkan, kemudian menggunakan seutas tali di mana nanti suara akan merambat dari satu ujung kaleng ke ujung kaleng yang lainnya. Ini memanfaatkan perambatan suara. Yang berikutnya adalah menggunakan burung merpati. Nah, burung merpati ini banyak digunakan sebagaimana kalau kita lihat sejarahnya, ini digunakan pertama kali oleh Sultan Baghdad Nuruddin pada tahun 1416 untuk mengirim pesan untuk sekitar kerajaannya.
Kemudian juga orang Romawi menggunakan merpati pos untuk mengirim pesan kepada pasukannya ketika akan berperang. Informasi terbaru mereka mengirimkan. Kemudian di Olimpiade Yunani pun menggunakan merpati ini. Jadi untuk memberitahukan pemenang Olimpiade. Kemudian pada masa Perang Dunia juga digunakan. Karena belum ada teknologi yang canggih pada waktu itu, jadi menggunakan burung merpati. Berikutnya yang mekanik. Nah, mekanik ini sekarang kalau kita lihat itu adalah surat kabar atau koran. Surat kabar atau koran ini juga sudah mulai beralih menjadi digital. Kemudian pos. Nah, pos ini pengiriman surat dari satu tempat ke tempat lain. Namun seiring berkembangnya zaman, pos ini mulai lebih banyak digunakan untuk mengirim paket barang. Jadi berbagai macam pos dan variasinya. Jadi ada juga yang menggunakan mobil mengirim paket ya. Itulah yang mekanik. Berikutnya yang elektronik. Nah, elektronik ini awalnya ditandai oleh adanya teknologi telegraf. Nah, telegraf ini itu mampu menghasilkan suara atau bunyi sandi-sandi yang akan dikirim melalui perantara kawat atau kabel yang sudah terinstalasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sinyal tadi berupa sinyal suara denyut tadi itu menggunakan sandi yang ditemukan oleh Morse. Jadi atau sandi Morse. Jadi dipengaruhi oleh pendek dan panjangnya suara. Jadi setiap huruf itu diwakili oleh sandi-sandi Morse. Jadi bisa dikirim ya dari satu tempat ke tempat lain yang membutuhkan instalasi kabel seperti ini. Jadi ada tiangnya, kemudian nanti akan terhubung dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi ini instalasinya dari satu tempat dihubungkan ke tempat yang lain. Kalau kita lihat bagaimana contoh hasil atau tampilan dari telegraf, ini adalah selembar kertas yang kalau kita lihat lebih besar lagi bahwa ada tanda misalkan huruf W. Huruf W ini ada pendek, panjang, panjang berarti huruf W. Kemudian ada pendek-pendek sebanyak 4 kali, pendek, 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 pendek berarti itu adalah huruf H. Ya, seperti itu ya pengiriman dari telegraf yang memanfaatkan sandi Morse. Sehingga yang terkirim nanti akan terbaca seperti ini. What had good wrote the first telegraph message sent by Morse from Baltimore to Washington ya. Yang kedua adalah telex. Telex ini adalah pengembangan dari telegraf ya. Kalau telegraf tadi masih menggunakan sandi Morse berupa denyut-denyut, ini sudah menggunakan sandi berupa huruf langsung. Di mana huruf itu akan dikodifikasi kemudian baru dikirim. Jadi tidak perlu kita menghafalkan sandi Morse karena ada kecenderungan untuk terjadi kesalahan saat pengiriman. Berikutnya adalah teknologi telepon. Jadi tadi orang hanya bisa mengirim sinyal berupa denyut-denyut Morse, kemudian dirubah menjadi pengkodean. Kemudian orang pengen langsung mengirim suara dan mendengar suaranya. Maka diciptakanlah telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 di Amerika Serikat. Sehingga nama Bell ini diabadikan dalam satuan desibel. Penemuan Alexander Graham Bell ini membuat berbagai macam perubahan di bidang telekomunikasi. Telepon banyak berkembang, terus mengalami perkembangan ya dari masa ke masa, sehingga nanti dari telepon inilah menjadi cikal bakal dari handphone.
Berikutnya, digital elektronik. Nah, ini diawali oleh siaran radio. Jadi siaran radio awalnya lebih banyak kepada elektronik, kemudian seiring perkembangan zaman, siaran radio pun yang sifatnya elektronik sudah berubah menjadi siaran radio digital dengan berbagai macam peralatan pendukungnya. Yang berikutnya, orang tidak puas kalau hanya mendengar saja, kemudian berkembanglah siaran televisi. Jadi orang bisa mendengar suara juga bisa melihat gambarnya. Ini contoh misalkan studio televisi. Jadi terdiri dari beberapa peralatan baik audio video mixer atau pengontrol dari audio video. Ini persiapan ruangan studionya, kameranya, dan peralatan lain sebagainya, sehingga nanti akan siap untuk melakukan siaran, baik langsung maupun siaran rekaman suara, rekaman audio video. Berikutnya, orang pengen mengirim informasi dengan cepat, namun karena penggunaan pengiriman melalui surat itu membutuhkan media pos atau media pos itu membutuhkan waktu relatif lama, maka orang kemudian berpikir bagaimana cara mengirim pesan dengan cepat, maka ditemukanlah pager. Nah, pager ini kalau dengan teknologi sekarang itu seperti SMS, jadi bisa mengirim dengan berupa teks. Perubahan teknologi komunikasi sangat besar itu adalah ketika teknologi seluler. Jadi teknologi seluler masuk, maka orang bisa berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lain tanpa dibatasi oleh kabel. Kalau sebelumnya ketika menggunakan telepon, mereka terbatas ketika akan berkomunikasi satu dengan lain dibatasi oleh panjangnya kabel. Tapi dengan menggunakan teknologi seluler, maka sudah tidak dibatasi oleh kabel tadi, sehingga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini adalah teknologi handphone pada awal tahun 90-an. Jadi baru hanya bisa mengirim pesan SMS dan menggunakan telepon suara. Selanjutnya, ketika teknologi internet mulai masuk dan bisa diintegrasikan dengan teknologi seluler, maka ini membuat revolusi yang sangat besar sekali dalam perkembangan teknologi komunikasi. Dengan ada internet ini, maka kalau tadi hanya terbatas pada suara dan telepon, maka dengan internet maka komunikasi bisa menjadi lebih luas. Kemudian juga data yang dikirim juga bisa lebih besar. Kita bisa menggunakan beberapa piranti, misalkan laptop atau handphone kita bisa terkoneksi langsung. Selama ada koneksi internet, maka kita bisa berkomunikasi satu dengan lainnya dimanapun orang berada selama masih terhubung dengan internet. Kalau sebelumnya menggunakan Pak Pos mengirim surat, maka dengan adanya internet maka kita bisa mengirim surat melalui email atau kita bisa melakukan chatting dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya semakin bervariasinya ya media sosial yang digunakan oleh masyarakat, sehingga juga mempercepat bagaimana proses pertukaran informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan adanya media sosial, misalkan ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga mempermudah manusia untuk berkomunikasi satu dengan lainnya dengan secara langsung dan cepat. Kemudian teknologi smartphone juga mendukung manusia untuk melakukan komunikasi di mana saja, kapan saja. Kemudian juga perkembangan teknologi seluler ini mulai dari generasi 1G, 2G, 3G, 4G, dan sekarang sudah masuk ke era 5G. Ini juga akan mendukung sekali dari segi kapasitas, coverage, dan
optimalisasi di bidang teknologi seluler sehingga kita bisa berkomunikasi bisa lebih atraktif. Dengan teknologi 5G ini juga bisa mendukung teknologi IoT atau Internet of Things. Jadi semua benda itu akan bisa terhubung dengan internet sehingga bisa berkomunikasi lebih cepat, proses transformasi informasi juga akan semakin cepat. Demikian materi pada video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Elektrotechno. Demikian, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.